グラビオルグラビオル Halo para animars yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime Spring terbaru kali ini, yaitu anime Muscle Magic and Muscle yang sekarang udah nyampe ke episode ke-7, yang dimana episode 7 yang biasanya ditayangkan minggu kemarin namun ditunda. Ya mau gimana lagi. Nah, buat kalian yang udah pada penasaran, nah langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps, tanpa banyak bacot, langsung saja kita galur ceritanya. Selebeu! Scene diawali dengan narasi yang menjelaskan tentang pelajaran luar ruangan gabungan antara asrama Adler dan Lang, dan Babang Mas berhasil mendapatkan koin emas, tapi dirinya yang mengabaikan perintah Lens malah membuatnya tersesat di akademi dan malah ketemu sama pimpinan asrama Lang yang tengah berada di markas pusat magia lupus. Babang Mas yang masuk ke dalam markas, sang pemimpin nampak langsung menyadari kalau Mas adalah anak kelas 1 yang mendapat koin emas. Dirinya yang mempertanyakan kenapa Mas ingin menjadi visioner suci. Mas pun ngejawab yaitu untuk hidup damai bersama keluarganya. Namun pimpinan itu tidak membenarkannya, karena visioner suci merupakan manusia yang menciptakan dunia itu. Sesuai namanya, mereka semua seperti utusan dewa pencipta. Mendengarnya membuat Babang Mas menanyakannya balik pada si pemimpin itu, yang mana dia tuh ingin mengembalikan dunia itu ke wujud aslinya. Si pemimpin yang ngebacot terus mengenai aturan-aturan alami yang ada di dunia. Malah ini tanggapan Babang Mas. Mendengarnya membuat si cewek kawaii dan juga salah satu anggota lainnya jadi kebingungan. Sang pemimpin yang menganggap itu adalah ungkapan memusuhi, Babang Mas pun meminta maaf. Tapi secara nggak diduga, pemimpin itu bilang kalau dirinya akan melepaskan Mas jika dia memberikan koin emas miliknya. Tentu aja Babang Mas ogah memberikannya. Sang pemimpin yang agak kesal, dirinya nampak mengendalikan salah satu boneka koleksinya, dan tiba-tiba boneka yang disepa oleh Babang Mas itu rupanya adalah Silva. Baru aja ngomong kalau si pemimpin itu nggak ada hebatnya sama sekali, malah muncul boneka yang lebih besar dan langsung memegang Babang Mas hingga nggak bisa bergerak, serta berhasil mengambil koin milik Babang Mas dan dilemparkan pada si pemimpin. Terus boneka itu juga ngesepah Babang Mas hingga terpental ke dinding. Sang pemimpin yang bilang kalau dirinya akan menggunakan koin itu dengan benar, Babang Mas pun menghampirinya dengan perlahan. Tapi malah kayak gini. Dirinya yang berniat membawa Silva ke UKS terlebih dahulu, membuat si pemimpin itu mengira kalau Mas udah menyerah soal koinnya. Tapi Babang Mas bilang kalau sesuatu itu selalu ada urutan prioritasnya. Selain itu, Babang Mas juga mengucapkan kata-kata yang membuat si pemimpin itu jadi ketar-ketir. Sekepergiannya Babang Mas, nampak sang pemimpin itu yang merasa khawatir setelah mendengar ucapan Babang Mas yang sangat percaya diri. Terus dirinya baru menyadari kalau kancing boneka miliknya itu hilang satu, karena rupanya yang ia pegang dari tadi itu bukanlah koin milik Mas, tapi malah kancing milik bonekanya sendiri. Nampak cewek kawaii yang nggak percaya dengan apa yang udah Babang Mas lakukan tadi, yang dimana Mas nampak menggigit kancing boneka, lalu melemparnya dengan kuat dan mementalkan koin yang terbang di udara, terus mengambilnya kembali dengan menghisap udara. Hal itu tentu membuat si pemimpin jadi kegirangan. Terus nampak Babang Mas yang tengah membawa Silva ke UKS. Setelah itu, sesampainya di UKS, nampak Silva yang baru sadar. Dirinya terkejut karena udah kembali ke wujud asalnya. Karena saat jadi boneka, dia tuh nggak ingat apa-apa. Namun ketika dia lagi nggak percaya dengan apa yang udah terjadi, secara nggak diduga
Dirinya terkejut dengan keberadaan Babang Mas yang lagi latihan otot bagian luar. Oleh hal itu dirinya mengira kalau Babang Mas lah yang menyelamatkannya. Babang Mas yang membenarkannya tentu aja membuat Silva terkejut karena ya dia tuh adalah musuhnya. Namun Babang Mas lagi-lagi mengucapkan kata-kata yang sangat epik. Terus setelah itu Babang Mas pun pamit pergi. Tentu aja Silva masih kepikiran dengan kata-kata yang diucapkan Babang Mas barusan. Singkat waktu, di kamar 302 di asrama Adler, nampak Lance dan Dot yang kayaknya lagi rusuh. Lance yang menanyakan kenapa Dot bisa ada di sana dan kenapa juga gaya rambutnya berubah. Tentu aja hal itu ia lakukan karena Irvin yang suka pria berponi. Vin nampak mulai kesal karena mereka malah bertengkar di dalam kamarnya. Dot yang benci sama orang berwajah tampan seperti Lance, dirinya menyuruh Lance untuk pergi dan malah nunjukin model jari yang kayak gini. Ngelihat mereka yang malah makin berisik, tentu aja Vin makin kesal dan menyuruh mereka berdua untuk gelut di luar kamarnya aja. Dan secara tiba-tiba malah nongol masalah baru. Setelah itu nampak Dot memberikan sebuah bingkisan pada Vin, yang mana itu merupakan buah tangan saat bertamu ke kamar orang lain. Vin yang masih saja kebingungan dengan sikap Dot yang kasar, tapi dia dididik dengan baik. Dan rupanya bingkisan itu adalah teh herbal kesukaan Dot. Lance yang ngelihat Babang Mas masih santuy aja, tentu aja dirinya kebingungan karena ya mereka semua harus menyusun strategi untuk mengumpulkan koin. Tapi si Dot malah pengen punya cewek. Vin yang bingung dengan obrolan mereka yang nggak nyambung sama sekali. Ditambah lagi malah muncul Irvin yang mengajak mereka semua untuk ikut dengannya. Rupanya Irvin menunjukkan alat pengukur sihir yang bisa menampilkan jumlah koin tiap asrama, yang mana saat itu asrama Lang berada di urutan tertinggi, sedangkan asrama mereka masih punya satu koin emas milik Babang Mas aja. Sejak awal tahun ajaran, asrama Lang merebut banyak koin dari asrama lain, sedangkan senior asrama mereka yang bisa mengimbangi sedang magang di luar akademi. Dan karena asrama Lang merupakan kumpulan orang yang menjunjung tinggi garis keturunan, Irvin gak mau visioner suci tahun ini akan berasal dari asrama Lang, sedangkan asrama Orca cuma fokus dalam penelitian. Jadi ya mereka lah yang harus bertindak. Baru aja semangat Babang Mas mulai membara, dirinya malah disuruh membersihkan kandang burung hantu sama Pak Kepsek. Karena ya dia tuh udah membuat banyak keonaran meski cuma sepele. Terus tiba-tiba aja Lance malah nongol dan berniat untuk membantunya, karena takutnya Babang Mas itu malah kena segap sama siswa asrama Lang yang ingin merebut koin emasnya. Dan kayaknya apa yang dibicarakan oleh Lance barusan akan terjadi, karena dari tengah hutan ada dua sajoli yang pastinya itu adalah member kelompok Magia Lupus. Karena ya tentu aja mereka udah menyiapkan rencana untuk mengincar koin milik Babang Mas. Sedangkan Babang Mas dan Lance mereka nampak belum menyadari kedatangan member Magia Lupus yang udah ada di luar kandang tersebut. Mereka nampak masih sibuk dengan burung hantu yang kayaknya membenci Babang Mas. Dan secara nggak diduga, melihat aksi mereka, tentu aja Lance sudah tahu kalau mereka itu dari asrama Lang. Yang ini adalah taring ke-6 yaitu Olori Andrew, dan yang ini adalah taring ke-7 yaitu Answer Shinri. Mereka langsung mengajak Lance dan Mas bertarung untuk saling mendapatkan koin satu sama lain. Mas yang tenggelam ke dalam air, Andrew pun akan segera menyusulnya. Sedangkan Lance akan bertarung melawan Shinri. Shinri yang bilang kalau di dalam pertarungan pasti ada pemenang dan pecundang. Hal itu membuat Lance menyadari sesuatu yang untungnya dia tuh nggak mempertanyakannya. Dan inilah yang terjadi. Lance yang awalnya menyepelekan kekuatan Shinri yang cuma bisa mengendalikan shuriken, namun ketika dirinya hendak menyerang menggunakan sihir gravitasinya, tapi malah ada burung hantu yang membuatnya iba. Meski dirinya mencoba untuk bodoh amat, tapi malah keinget dengan adiknya yang takut kalau burung hantu itu terluka. Dan ketika Shinri menyerang lagi menggunakan double shuriken, inilah yang terjadi.
Melihat tongkat Lens yang terbuat dari kayu magnolia, Shinri pun menyadari kalau Lens adalah keturunan keluarga Crown, keluarga yang terkenal dengan sihir gravitasi yang gak ada otak. Tapi Shinri malah bilang kalau Lens itu lemah. Mendengar bacotan Shinri yang mencaci dirinya, Lens pun menggunakan sihir gravitasinya, tapi bukan pada Shinri, tapi pada sendok semen. Ngeliatnya membuat Shinri jadi kegirangan, karena dengan mengalahkan anggota Crown, dirinya bisa diakui sebagai orang istimewa. Shinri pun menyerang lagi menggunakan triple shuriken, tapi dirinya terkejut dengan semua burung hantu yang berkumpul di satu titik. Dan inilah yang terjadi. Rupanya Cyclops tadi sengaja Lens jatuhkan untuk melubangi karung makanan. Itu dia lakukan agar semua burung hantu berkumpul dan dirinya leluasa menggunakan sihir gravitasi. Menyadarinya membuat Shinri makin naik pitam dan menyerang lagi menggunakan jurus yang ia rasa udah paling kuat. Merasa nggak percaya dengan apa yang udah terjadi, Lens pun bilang, bagi Shinri pertarungan itu adalah tempat untuk mendapatkan rasa superioritas, beda dengannya yang terpaksa bertarung demi adik tersayangnya. Terus Shin pun pindah ke dalam air, yang dimana nampak Andrew yang awalnya pede dengan kekuatannya, namun dikejutkan dengan sesuatu yang berenang dengan sangat cepat. Merasa kalau itu bukanlah manusia, karena ya mana mungkin manusia bisa berenang secepat itu. Ketika lewat lagi, rupanya itu adalah Babang Mas yang terlalu overpower. Tentu aja hal itu membuat Andrew terkejut, karena ya awalnya Mas bilang kalau dirinya tuh nggak bisa berenang. Rupanya malah overpower. Dirinya yang baru ngerasain diburu sama orang lain, bukannya takut, tapi Andrew malah bertransformasi menjadi lebih besar. Awalnya Andrew sangat percaya diri dengan wujudnya yang udah nggak ada otak. Tapi malah kena sepah sama Babang Mas sampai modar. Menyadari kekuatan taring ke-6 dan ke-7 udah kayak gitu, mereka merasa akan sangat gampang untuk mengalahkannya. Namun tiba-tiba aja datang salah satu anggota yang bertopeng, yang tentunya juga dari magia lupus. Baru aja mereka mau ngeliat, orang itu udah ada di belakang mereka. Lens yang merapalkan mantra tapi dirinya tidak bisa menggunakan sihir. Begitupun dengan Babang Mas yang siap dengan ancang-ancang, dan inilah yang terjadi. Betapa terkejutnya Mas dan Lens ketika ngelihat orang bertopeng itu bisa berteleportasi dengan sangat cepat. Orang itu yang cuma berniat untuk menjemput teman-temannya dan gak ada niatan untuk begaduh, dirinya pun langsung pamit pergi. Lens pun menarik kata-katanya kembali karena ya kayaknya magia lupus juga agak merepotkan. Setelah itu nampak orang bertopeng tadi yang tengah jalan di tengah hutan. Dan tiba-tiba aja topengnya malah retak karena ulah Babang Mas tadi yang meski nggak menggunakan sihir tapi bisa mengenai tubuhnya meski dia tuh udah berteleportasi. Dan ya situlah akhir dari anime Muscle Magic and Muscle episode ke-7. Wedeh, kayaknya peperangan akan mulai terjadi nih. Perebutan koin emas antara asrama Adler dan asrama Lang. Apakah akan terjadi dengan begitu sengit? Jadi penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya. Makanya pantengin terus channel Movie Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Selebeu.